Kau boleh turun sekarang, pencahar. Siap dan. Inilah pemirsa sang penembak jitu anak buah Sugeng Variasi yang berhasil melumpuhkan sengketa Summit di episode yang lalu. Masukkan dia ke sel. Aku akan melapor pada Zenith Maestro. Kalau dia mati bagaimana, Den? Kau lupa ya, dia ini sengketa Summit. Asal tak kena arterinya. Satu pelor di paha keparat ini jelas belum cukup untuk mengirimnya ke akhirat. Namun sebetulnya pemirsa, sniper bernama Monitor Pencahar ini tak benar-benar meleset. Meski saat menembak ia diganggu oleh si Vespa, peluru masih berhasil mengenai pantat lebat Paragon yang kini bersembunyi di sebuah gang kecil gelap sambil tengkurap kesakitan. Rasa nyeri dan perih yang luar biasa berusaha ditahannya, bokongnya bagaikan terbakar dan kesadarannya sedikit memudar. Seperti ada bara api yang menempel di celana dalamnya, selayak menduduki kompor kiranya. Untunglah pemirsa, peluru tak mengenai bagian yang vital. Lebat segera mengalirkan perananya ke lubang lukanya dan mati-matian berusaha menghentikan darah yang keluar. Betul, ini kaliber besar. Berbahaya sekali kalau persatuan petugas punya senapan sekelas ini. Aku harus mengabari bos bandit nanti. Namun setelah dipakai bertarung, perana Lebat tak cukup untuk meredakan lukanya. Bagian bawah tubuhnya sudah mati rasa. Kakinya mulai tak bisa bergerak lagi. Pelan tapi pasti, pandangannya mulai kabur. Seiring matahari yang juga mulai naik membuka terang pagi. Dengan gemetar hebat ia mencari sesuatu di dalam tote bagnya. Ketemu. Ramuan rimba bandit subsidi. Jangan kau kemana-mana tanpa bawa kantong P3K Lebat. Meskipun kau botak, kau sudah tua, kau pikun, kau sering tak naik kelas, IQ-mu seperti Forrest Gump, kau kurang tampan dan kurang percaya diri. Tapi tetap, kau adalah anggota regu pramukaku dan seorang pramuka harus siap di segala medan. Ingat itu Lebat. Begitu pemirsa kira-kira pesan yang selalu disuarakan juragannya sang bandit pada Lebat. Dan setelah dioles, ya memang lumayan untuk meredakan nyeri dan sedikit menghambat darah yang keluar. Meski tak mungkin membungkam hebatnya perih secara keseluruhan. Tapi bagaimanapun, kesadaran Lebat Paragon terus-menerus mengambang hilang. Gawat, aku sudah tak kuat lagi. Aku tak boleh pingsan. Bos bandit, misiku sudah selesai. Vespa, kenapa kau ada di sini, Begitu ya? Cepat, aku ingin kau sekarang ke markas Soul House. Cari yang namanya siluman di sana. Dan belum tuntas perintah Lebat Paragon pada si Vespa, pria malang ini sudah kehilangan kesadarannya. Si Vespa pun turun memeriksa hidung Lebat. Wah, untungnya masih bernafas pemirsa. Dan mengetahui hal ini, si Vespa pun langsung melesat terbang mencari lokasi Soul House. Kita biarkan si Vespa mengatur situasi untuk menyelamatkan Lebat Paragon. Dan sebaiknya kita langsung menengok bandit subsidi di tengah hutan yang sedang termenung tentang segala hal yang dilaluinya selama 2 hari ini. Terutama tentang pertemuannya dengan Striker Bob dan kemunculan sang agung kimia natural. Takdir memang sungguh aneh. Pertama, keramat Soul tua dan sulungnya Hyper Rob mati di hari yang sama. Lalu dengan garis yang misterius, Tuhan mengirimkan Striker Bob ke rumahnya. Dan anehnya lagi, kimia natural yang selama ini dicap sebagai mitos yang lumrah, cerita warga lokal dan dongeng belaka malah menampakkan dirinya. Kalau ia tak salah ingat pada tahun 2074 saat usianya masih 27 tahun, ia pernah membaca clipping koran di perpustakaan kota yang menyatakan bahwa kimia natural terakhir menampakkan diri pada tahun 1992. Saat itu, ia ingin menghentikan pertarungan 3 pendekar besar sekaligus, yakni Soul Kencana yang merupakan kakek keramat Soul tua, Zihara Apex kakek dari Zenith Maestro, dan Joko Boxing Clever yang merupakan ketua faksi Maus tanpa meripat di kala itu. Konon skala pertarungan ketiga orang itu sungguh maha dahsyat hingga oleh rezim pemerintahan di saat itu disetarakan dengan tragedi bencana alam dan dikategorikan sebagai force majeure yang mengguncang kota Jakarta. Dan pemirsa ketahuilah, ini peristiwa yang terjadi 120 tahun yang lalu. Bukan hal yang aneh jika saat ini kimia natural hanya dianggap mitos atau legenda belaka. Ini pun mitos yang hanya dikenal di kalangan para duelis dan petarung yang paham sejarah bela diri Indonesia. Namun bagi pendekar kerucu modern saat ini, mereka bahkan tak pernah mendengar nama kimia natural.
Lantas kenapa ia memutuskan untuk menampakkan diri sekarang? Panjang sekali umurnya. Apa ia tak bisa mati? Pikir bandit. Even penampilan dan tampangnya masih sama sejak tahun 1992. Ini bizarrely crazy namanya. Demikianlah satu fakta yang terlupakan dan bandit terus berusaha mengingatnya. Yang ia tahu sejak 20 tahun yang lalu, di sekitar tahun 2090-an saat ia mulai hidup mengasingkan diri di dalam hutan adat ini. Ia sering mendengar obrolan rakyat sekitar yang rutin mengingatkan bahwa Sang Agung Kimia Natural akan menghukum siapa saja yang membuat kerusakan atau bahkan menumpahkan darah di dalam hutan. Maka demi menghormati rakyat sekitar, bandit subsidi tak pernah berbuat kisru dalam pengasingannya ini. Hanya memang sesekali ia memainkan dan mengemplang subsidi sembako pemerintah seperti namanya, yang ia anggap ini hal yang biasa. Toh ia seorang bandit memang. Tapi ia tak menyangka bahwa dirinya akhirnya malah bisa melihat dan bertemu, bahkan merasakan kekuatan kimia natural dengan mata kepalanya sendiri. Dan dipusingkan oleh hal yang di luar nalar ini akhirnya membuat bandit mengantuk. Ia pun memutuskan untuk menuju kasurnya, namun sebelum itu matanya tertuju pada selembar daun di lantai kamarnya. Dan ketika ia mengambilnya, tertulis di atasnya, obor terbakar dengan 4 pusat. Jika api padam, kemana perginya? Hah? Is this? Berpindah dari bandit subsidi, kita sejenak mengunjungi kembali penjara Tambora di Jakarta untuk melihat satu orang yang hampir-hampir saja kita lupakan. Siapa lagi kalau bukan si Macan Kumbang. Alih-alih menemukan lebat paragon sesuai perintah sengketa Summit, dirinya terjebak di atas plafon penjara pemirsa. Nyasar dan kebingungan dan terpaksa melewatkan seluruh pertarungan yang terjadi di episode lalu. Ia bahkan tak tahu menahu nasib kaptennya sengketa Summit. Karena ternyata pemirsa yang budiman, Macan Kumbang malah disergap dan sedang bertarung sendirian melawan ular sawah bercorak hitam legam yang entah berapa lama mengendap di atas plafon penjara Tambora. Dari kondisinya kini tampaknya ia sedang dililit kuat oleh ular raksasa ini. Hamba sendiri juga tak tahu pemirsa apakah dia bisa selamat atau malah kaput. Kita tinggalkan Macan dengan ular yang entah ingin melahapnya atau hanya ingin mencumbu memeluknya dalam kelam gelap situasi loteng bui Tambora. Dan kita melesat ke Surabaya untuk menengok situasi Chill Ricky di organisasi barunya. Romo Kolor, kenapa kau bisa dengan mudah ditipu oleh Chill Ricky? Aku dan divisiku belumlah buta. Dia itu kan Viper Tom yang mengkhianati Hyper Rob dan ayah angkatnya, Keramat Soul Tua. Apa kau tak pernah dengar beritanya? Apa maksudmu? Kami khawatir kau juga akan khianati Romo. Winger, aku kan wis gak percaya dengan Romo sekaligus donmu ini. Tanya Selamat Kolor pada Winger Galatama. Kau tahu kan di Surabaya ini dulu dia pimpinan Kinky Cobra Kids, geng bocah yang kurang ajar itu. Kau tahu juga kan bagaimana dia mengkhianati anak buahnya dan lari ke Jakarta. Iya, aku paham, aku ngerti latar belakangnya. Waktu dia baru tiba di Surabaya, hampir seluruh anak buahnya mengincarnya untuk membalas dendam. Tapi ketika mereka tahu kalau Viper Tom alias Chill Ricky ini sekarang sudah menguasai ilmu racun, mereka semua mengurungkan niatnya. Pah, pengkhianat seperti dia pantas cuma Cika swalayan yang masih mau bergaul dengannya. Kalau dia tak menerima suaka faksi kita, dia pasti sudah membambung di Surabaya ini. Winger, kamu pikir Cika itu masih perempuan yang lugu? Maksudmu Romo? Ancen salah gua nginfo kawan ketawal. Ini semua sebenarnya ialah ide Zenith Maestro. Dan Pinnacle Virtuoso lah yang menelponku kapan hari dan memerintahkan faksi kita untuk melindungi Chill Ricky atau Viper Tom itu. Menurut Pinnacle, ayahnya menginginkan ilmu racun milik Chill Ricky. Tapi ya seperti biasa, ia tak mau mengotori tangannya sendiri. Ia ingin faksi kita yang melindungi dan memelihara Chill Ricky sampai saatnya tiba sabda jagat mengambilnya dari kita. Zenith keladi busuk, makin tua makin serakah dia. Kita diperlakukan seperti klub feeder. Dia dan seluruh sabda jagat sama-sama tak tahu malu. Kurang ajar sekali mereka. Mentang-mentang kita dijadikan subfaksinya, kita dianggap jongosnya. Mereka maunya menang WO dari kita. Offset sungguh ini. Terus Romo, sampai masyarakat ngerti bahwa sabda jagat mengincar Chill Ricky untuk mereka manfaatkan sendiri. Perang besar bisa pecah dengan faksi Soul House, yang menurutku bahkan Zenith maupun sekretaris siluman tak akan mau hal itu terjadi kan? Winger Galatama pun memahami bahwa meski Soul House sudah kehilangan Keramat Soul Tua, senior-senior Soul House bukanlah lawan yang bisa diberantas dengan mudah.
Apalagi masih ada nama hebat seperti Sekretaris Siluman atau Blantik Mure yang bahkan bisa membuat Jawara atau para Kapten Sabda Jagat kewalahan nantinya. Slamet Color lantas mengungkapkan bahwa sejak awal dialah yang mengatur agar Chika mau merapat kembali pada Chilriki. Dia jugalah yang menyuruh Chika agar mau dimintai menjemput Chilriki di stasiun dan mengantar Chilriki ke kantor mereka. Slamet menegaskan agar Winger tak perlu khawatir karena Chika berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Ia pun menambahkan bahwa Chika sudah secara rutin melapor pada Tong Gembong dan Tong Setan. Aku gak goblok Winger. Aku menjadi besar seperti sekarang bukan karena Sabda Jagat. Kerajaan fashion dan constructionku ini adalah hasil payah dan darah Slamet Songsong Sugiarto, bukan Zenith Maestro. Aku masih tak bisa menangkap maksudmu Romo Color. Kenapa Jito Tong Gembong dan Johnny Tong Setan tak memberitahuku? Aku seperti kena tackle dari belakang jadinya. Semuanya kan jadi offset kalau begini. Slamet Color mencoba menenangkan Winger agar tak bingung dan terlalu repot dalam masalah ini. Lalu menambahkan bahwa ketika saatnya tiba, dialah yang akan menguasai ilmu racun milik Chilriki. Dan jika waktunya sudah tepat, dia sendiri yang akan menggulingkan Sabda Jagat dan menghabisi Zenith Maestro. Lalu bagaimana dengan Chika Swalayan? Apa dia bisa dipercaya sebagai double agent atau shadow striker? Atau malah false nine Romo? Umbareng, cara-cara Chika aja kerja Winger. Dia tak akan berani mengkhianati kita selama aku yang menjatah Majnun-Majnunnya. Wah, terkejut sungguh Winger Galatama mendengar ambisi liar dan mustahil yang diungkapkan atasannya ini. Seorang Slamet Color ingin menjungkal Zenith Maestro. Seorang Slamet Color ingin berundi rebut ilmu langka dengan Zenith Maestro. Apa Slamet sudah lupa jika Zenith ialah salah satu yang memiliki gelar pencak tanpa tanding setelah Keramat Sol Tua? Ini seperti menanti timnas Indonesia bermain dalam Euro pemirsa. Sangat mustahil. Tapi bagaimanapun aku berhutang budi seumur hidup pada Romo Color. Apapun yang menjadi keputusan dan cita-citanya sebagai don keluarga ini, mau tak mau aku harus bisa membantunya, pikir Winger Galatama. Ketika awake dhewe dianggap sebagai afiliasi Sabda Jagat, kita dianggap babu, kita dianggap kuli Zenith hanya karena ayahku pernah berutang pada Zika Vertex ayah Zenith. Karena Zenith pula bisnis fashion dan constructionku ini dipakai sebagai kedok untuk kartel Majnun-Majnun. Sebab itu Winger, jangan sekali-sekali kau pikir aku tak sakit hati soal ini. Aku tahu perasaanmu Romo. Aku pun mendendam pada Sabda Jagat. Tapi dengan kekuatan kita yang sekarang, kita tak mungkin menggunakan taktik 325 full attack melawan Sabda Jagat kan. Aku yang seru Winger. Makanya aku akan memanfaatkan Chilriki. Dia adalah gaco sekaligus tumbalku. Zenith tak akan bisa merampas Chilriki dari faksi kita sampai kapanpun. Aku paham Romo. Memang harus ada pemain yang ditumbalkan kalau sebuah tim ingin jadi juara. Dan pemirsa, dengan segala hormat pula, Winger tetap menyatakan keraguannya pada Slamet Color. Ia masih belum bisa mempercayai Chilriki sepenuhnya. Winger menekankan bahwa faksi mereka belum pernah melihat kemampuan sejati Chilriki dan dia kurang percaya dengan ilmu pencaknya. Slamet Color pun mengakui bahwa dirinya juga belum pernah melihatnya kecuali melalui video-video rekaman turnamen pencak IDE yang dulu-dulu. Itu pun ketika Chilriki masih berbendera Soul House. Maka Winger pun mengajukan untuk mencobanya sendiri. Jika Chilriki bisa menandinginya selama 5 menit, maka dia akan dianggap pantas menjadi salah satu kapu rezim di faksi mereka. Yo seluruh ikut sendiri karepmu. Aku nggak pernah setuju kalau orang kita saling kelahi satu sama lain. Tapi ini pengecualian Winger. Anggap izinku ini sebagai permohonan maafku yang akhir-akhir ini merahasiakan masalah Chilriki. Wes, udah loh. Sejenak kemudian ia pun keluar dari ruangan dan menemui Jito dan Johnny. Ia memarahi mereka berdua karena dianggap menyembunyikan sesuatu yang penting darinya soal peran Chika Swalayan. Mohon maafkan kami, ini perintah langsung dari Romo Color. Sedikit yang tahu, maka lebih baik, begitu permintaannya. Sejujurnya kami juga tak ingin menyembunyikannya darimu Kapo. Sudahlah, aku maklumi tingkah kalian. Sekarang aku tugaskan kalian tak hanya menerima laporan saja dari Chika, tapi aku ingin kalian kirim orang untuk memata-matai gundik Romo Color itu. Jemput bola boys. Kita bermain press and counter sekarang. Jangan hanya menunggu. Siap Kapu Winger. Jadi kita sekarang memata-matai Chika yang sebelumnya ditugaskan untuk memata-matai Chilriki. Apa betul begitu? Betul. Itu namanya taktik overlapping. Dan mulai sekarang aku yang akan menerima laporan kalian, bukan Romo Color lagi. Nah pemirsa hamba yang brilian, ketahuilah Chika Swalayan
seorang gadis yatim lugu yang putus sekolah yang sudah bertahun-tahun terjebak bekerja untuk Slamet Color. Hanya dengan iming-iming majnun-majnun yang melimpah, kini semakin memiliki peranan yang penting, menjadi jembatan antara Chill Ricky dan Slamet Color. Meski pada ujungnya Chika sendiri tak tahu menahu jika ia sedang dipantau oleh Tong Brothers, orang-orang dari divisi Winger Galatama. Inilah khianat berbalas khianat, kemunafikan bertumpuk kemunafikan, saling memanfaatkan dan saling memanipulasi. Chika tepat berada di tengah-tengah pusaran Chill Ricky yang hanya menginginkan perlindungan faksi Slamet Color dan Slamet Color yang sebaliknya ingin merampas ilmu racun Chill Ricky. Namun di atas semua kemunafikan ini masih ada satu nama besar, Zenith Maestro, yang selalu menghantui dari jauh. Demikianlah akhir dari episode ini dan jangan lupa untuk nantikan rilisan serial Pencak Doom selanjutnya. Wassalamualaikum.